warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Yoko Lestari menyapa Anda tentunya di Injambi. Dan Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif, dan informatif bagi masyarakat Jambi. Pemirsa, kita bertemu lagi di episode kali ini, yaitu dengan tema kemajuan UMKM di Provinsi Jambi. Dan tentunya telah hadir narasumber-narasumber yang luar biasa saat ini di sebelah saya. Saya sapa terlebih dahulu, ini ada Bapak Yusuf sebagai Ketua Komunitas Pengusaha Tangan di Atas Kota Jambi. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat berkancar. Terima kasih, ini kami ucapkan kepada Pak Yusuf nih sudah meluangkan waktunya. Kurang lebih kita akan berbincang-bincang nih Pak ya, kurang lebih 1 jam ke depan. Siap Bapak? Siap, terima kasih juga atas undangannya dari JEK TV. Semoga semakin memberikan informasi yang sangat keren lah buat Kota Jambi. Baik, luar biasa sekali. Dan pemirsa, saya sapa juga ada narasumber ini dari Bapak M. Izzuddin Abdul Aziz selaku Divisi Kerjasama Eksternal Komunitas Pengusaha TDA Kota Jambi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kabarnya gimana hari ini? Senyumnya ceria sekali. Iya. Alhamdulillah. Kami terima kasih juga Bapak Yusuf sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Jadi kita berbincang-bincang nih dengan Bapak Yusuf dan Bapak Izu kurang lebih 1 jam ke depan sesuai dengan tema kita yaitu kemajuan UMKM di Provinsi Jambi. Baik pemirsa, saya tentunya akan menanyakan terlebih dahulu izin Pak Yusuf ke Pak Yusuf sebagai Ketua TDA di Kota Jambi. Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa Pak Yusuf untuk komunitas pengusaha TDA ini sebetulnya apa dan seperti apa di Kota Jambi? Jadi komunitas tangan di atas atau sebelumnya setelah rebranding tahun kemarin jadi komunitas TDA aja, jadi komunitas pengusaha, jadi ditambahin ada kata-kata pengusahanya. Iya. Karena sebelumnya itu karena logonya tangan itu disangkanya komunitas TDA ini kayak komunitas sosial. Jadi ditambahkan pengusaha biar lebih brandingnya lebih kuat. Jadi komunitas kita itu dari nasional ada, bahkan di 5 negara juga ada. Sampai sekarang itu komunitas tangan di atas ada 140 daerah, jadi salah satunya di Kota Jambi. Kalau untuk nasional, TDA sudah berdiri sejak 2006 di bulan Januari oleh Pak Badron Yuzirman sama Pak Haji Alay almarhum. Semoga nanti jadi salah satu amal jariah untuk Pak Haji Alay. Kota Jambi itu berdirinya sejak Oktober 2015. 2015. Saat itu ketuanya ada Bang Salman. Bang Salman sekarang beliau domisilinya di Jakarta. Masih berbisnis juga sampai sekarang dan masih sering komunikasi terkait perkembangan TDA di Kota Jambi. Jadi kita adalah komunitas yang bergerak untuk teman-teman yang ingin punya wadah nih untuk saling komunikasi. Jadi awalnya dulu itu kenapa TDA ini terbentuk, ternyata ada pelaku-pelaku usaha nih. Mereka bingung sharingnya di mana kayak gitu. Kita mau tukar pikiran dengan siapa, maka para founder itu berkumpul dan membentuk sebuah komunitas tadi, komunitas tangan di atas. Sekarang udah jadi branding komunitas pengusaha tangan di atas. Gitu. Untuk di Kota Jambi kita sekarang juga alhamdulillah sudah ada sekitar 430-an member yang tergabung dalam seluruh provinsi Jambi. Kebetulan kita belum dipecah ke beberapa daerah karena masih terpusat di Kota Jambi. Itu mungkin Kak. Baik, jadi ini artinya TDA Kota Jambi ini sudah mendekati 1 dekade ya Pak ya? 10 tahun sebentar lagi ya, tidak terasa. Dan ini kan tadi yang Bapak sampaikan adalah sebagai wadah di Kota Jambi begitu, karena sebelumnya pengusaha-pengusaha di Kota Jambi ini sulit begitu ya untuk menemukan wadahnya. Ini salah satu yang melatar belakangi juga TDA Kota Jambi terbentuk atau seperti apa yang mendasari komunitas ini? Kalau untuk di Kota Jambi itu 2015 karena ada Bang Salman itu ikut acara namanya Mukernas. Mukernas itu Musyawarah Kerja Nasional dan beliau menginisiasi untuk terbentuknya TDA di Kota Jambi tadi. Setelah itu dia mengajak beberapa rekan-rekannya seperti saya, teman saya juga ada namanya Reza, kebetulan ketua TDA wilayah Jambi Sumsel. Itu di tahun-tahun awal kita ingin juga nih punya komunitas TDA di Provinsi Jambi saat itu. Jadi Bang Salman mengajak rekan-rekan yang juga bergerak di bidang wirausaha untuk join ke TDA Kota Jambi. Jadi memang biar punya semangat yang sama nih dengan teman-teman yang di nasional kan. Nasional kan berarti udah tahun keberapa itu? Dari 2002 ke
2015 Ya. itu udah ada kayak gitu. Jadi pengen juga nih Jambi punya juga untuk wadah teman-teman yang pengen belajar berwirausaha, tempat tukar pikiran kayak gitu. Jadi memang salah satu yang mempelopori itu Bang Salman dan rekan-rekan di tahun 2015 itu. Baik, untuk di Kota Jambi sendiri, peran TDA ini seperti apa dalam perkembangan UMKM di Kota Jambi? Oke, jadi secara nasional kebetulan kita ada membagi bisnis itu dalam 3 level. Itu ada yang pertama foundation, yang kedua itu ada growth, yang ketiga itu adalah corporate. Jadi kenapa kita membaginya jadi 3 level? Bahkan ada yang mungkin di bawah level foundation, yaitu kita biasanya punya level mikroba yang baru-baru banget berusaha kayak gitu. Jadi kenapa dibagi biar kita bisa tahu nih level teman-teman ini di level yang mana kayak gitu. Jadi ketika beda levelnya, beda juga nanti maintenance-nya, ilmu yang didapatin, terus apa yang harus dieksekusi duluan, apa yang harus dipelajarin, itu kita bagi biar mudah. Dan beberapa di teman-teman di Kota Jambi itu masih kebanyakan di level foundation. Jadi masih di skalanya itu kalau omset itu di bawah 2,5 M per tahun kayak gitu. Jadi masih mikro, bahkan masih ada yang di bawah 300 juta per tahun kayak gitu. Jadi kita buka daftaran dan kita itu biasanya ada namanya program edukasi kan. Jadi edukasi itu kita bikin workshop, ada yang berbayar, bahkan ada yang gratis. Yang gratis biasanya sebulan sekali kita pakai tempat usahanya teman-teman nih, member-member TDA yang punya usaha cafe, resto, itu biasanya kita datangin traffic nih. Jadi traffic itu kayak kita ngajak beberapa, bahkan seluruh member TDA untuk join di situ. Jadi acara seperti ini ngobrol santai, ngobrol seputar bisnis, dan itu free. Cuman mungkin untuk pemesanannya itu biasanya pribadi. Jadi kita bantu teman-teman kita yang punya resto untuk datangin pelanggan nih. Pelanggannya terutama yang member gitu. Jadi teman-teman yang punya resto itu lumayan terbantu lah untuk kita bantu promosi. Salah satunya juga kita bantu untuk bikin snap WA, snap IG, kita bantuin promosi teman-teman kita yang punya usaha. Itu salah satu support yang bisa kami berikan. Kita juga punya ada program LMS itu Learning Management System ya kan Kak. Jadi bisa diakses 24 jam dimanapun dan kapanpun itu untuk teman-teman yang masih ingin belajar bisnis. Jadi ada support online, ada support offline. Jadi teman-teman yang join di TDA itu banyak kemudahannya. Yang paling penting itu networkingnya sih. Jadi kita punya kenalan bahkan bisa sampai ke seluruh Indonesia. Baik, luar biasa sekali. Jadi memang untuk para pengusaha baru ini Yeah. yang mungkin baru punya niat, keinginan buka usaha tapi belum punya ilmunya, Yeah. itu dapat belajar langsung juga ya Yeah, di TDA begitu ya. Baik, saya izin ke Pak Izu. Pak Izu sebagai divisi kerjasama eksternal dan juga pelaku UMKM, kita ketahui Bapak sebagai owner dari Rosa Carina Flower begitu ya. Seperti apa pandangan Bapak mengenai perkembangan UMKM di Kota Jambi? Baik, terima kasih sebelumnya Mbak udah undang kita nih sebagai salah satu wadah UMKM yang mungkin ada di Kota Jambi. Sebetulnya kalau kita melihat secara umum ya, kalau dibilang UMKM kita sebetulnya masih dari usaha menengah pun masih ini ya, kita masih K-nya, rata-rata masih K. Bahasa dari ketua saya tadi itu kan masih mikroba ya. Kalau di TDA itu kita masih kategori mikroba. Kalau untuk undang-undang regulasinya sendiri itu masih kategori kecil. Dan sejatinya permasalahan yang dihadapi UMKM ini sebenarnya satu, mereka masih berjualan. Bagaimana cara menjual produk hari ini dan besok? Padahal ketika kita menjalankan naik kelas sedikit, kita berbisnis gitu kan, menjadi betulan berbisnis bukan berusaha. Karena kalau kita bicara berusaha ya untuk jualan ini hidup besok. Gitu. Kita untuk bisnis, kita untuk kedepannya bagaimana cara kita menjadikan bisnis kita ini struggle, menjadikan kita survive untuk kecukupan kita. Di Kota Jambi ini banyak pelaku UMKM itu yang mereka kekurangan wadah. Mereka kekurangan tempat bertanya. Kadang ada kita temukan mereka ingin tahu tapi nggak tahu mau tanya kemana. Dan fasilitas itulah yang kita bisa bantu berikan di TDA. Pelaku UMKM ini sebenarnya nggak terbatas pada anak muda, orang tua gitu. Bahkan anak-anak yang anak SD yang sudah mereka belajar jualan itu kita sudah bisa kita kategorisasikan sebagai UMKM karena mereka sudah punya produk yang mereka jual dan sudah punya omset yang mereka dapatkan. Even kadang itu nggak cukup ya untuk menutupnya. Tapi pada dasarnya problemnya adalah kekurangan tempat belajar tadi. Dan kalau seandainya UMKM ini difasilitasi sebagai memiliki tempat belajar, tempat bertanya, tempat sharing tadi itu juga, kita yakin
seluruh UMKM ini bisa naik kelas, nggak lagi mereka memikirkan untuk perut mereka sendiri. Dan mungkin bahkan salah satu peluang UMKM ini kan membuka lapangan kerja ya. Kalau seandainya semakin banyak UMKM, dan salah satu nawacita kan presidennya masih Pak Jokowi kan salah satunya adalah memberdayakan UMKM kita juga. Dan itu sebenarnya memperbesar peluang pendapatan APBD juga gitu kan. Dan support yang seperti itu dari pemerintah dan dari komunitas-komunitas ataupun dari wadah-wadah itu sangat diperlukan untuk UMKM. Dan mungkin juga UMKM ini mereka masih bingung juga bagaimana cara menaikkan omset, menaikkan penjualan, dan bahkan terbiasa mengerjakan sendiri gitu. Jadi kalau orang bilang itu kan CEO, Chief Operating Officer, jadi semuanya kerjain sendiri. Kita bikin produk sendiri, jualan sendiri, kalau nggak habis dimakan sendiri, kalau rusak itu jualan sendiri. Padahal itu kan jadi kita bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk orang-orang lain. Kadang minimalnya bisa untuk mereka hidup lah. Seperti itu sih, kalau masih jauh. Kalau dari kita pribadi, masa kan masih jauh sih. Artinya untuk perkembangan UMKM ini sebetulnya masih banyak peluang ya. Masih banyak peluang. Baik, tadi Pak Izu sempat menyinggung bisnis begitu. Mungkin untuk bisnis sendiri dari Pak Izu bisa diceritakan seperti apa dan bagaimana perjalanan dalam memulai dan mengembangkan bisnisnya. Oh ini agak cerita ya Pak. Silakan Pak, kita siap ya pemirsa untuk mendengar. Jadi sebenarnya yang namanya anak muda itu kan rata-rata kalau yang kayak saya pribadi itu inginnya itu menjadi budak dulu. Jadi kita ikut orang dulu kan, orang dulu belajar, ambil ilmunya sebelumnya, dan ketika mencapai umur kematangan biasanya kan kalau dalam skala ini 40 tahun kematangan Indonesia baru kita buka usaha sendiri. Inginnya, tapi ketika kita dihadapkan kepada sebuah rencana yang sudah diatur, kita nggak bisa berubah, udah jalanin aja. Akhirnya kita keluar dari ibu kota, pindah ke Jambi. Banyak yang usaha kita coba, saya sempat coba property developer juga, sempat coba F&B juga, dan sekarang berhenti di florish ya, florikultura bahasanya. Kalau florish mungkin konotasi kepentingan, tapi kalau kita florikultura bunga segar. Dan untuk usaha saat ini itu memang kita terfokusnya pada majornya di bunga segar. Jadi kalau rata-rata orang-orang di Jambi atau masyarakat Jambi ini suka bunga segar, yang indah-indah itu suka, dan kita bermain di situ. Apalagi perempuan ya Pak? Nah, pokoknya bunga ya, bunga bang, bunga ini ya. Iya, benar. Dan itu kita ngambil peluang di sana. Kalau saya itu mendapatkan ilmu dari TDA bahwa bangunlah bisnis itu bisnis yang survive, bisnis yang struggle ke depannya. Makanan, orang butuh makan, jadi semuanya berhenti, nggak berhenti makan. Kalau orang berhenti makan berarti dia berhenti. Kenapa saya ambil bunga? Pertama karena kalau dulu mungkin Mbak kita apa nggak pakai bunga ya. Nikah mungkin ya udah kalau ada bunga ada, kalau nggak ada bunga ya nggak apa-apa. Kalau sekarang itu harus ada bunga. Kalau wisuda dulu mungkin ucapan selamat cukup gitu kan. Oh sekarang harus ada bunga, kalau nggak kasih bunga nggak teman gitu kan. Kalau ulang tahun nggak pakai bunga nggak surprise gitu kan. Kalau anniversary nggak pakai bunga nggak sayang gitu. Terus juga kalau di beberapa keyakinan kan ketika mereka meninggal harus dihias ya. Itu kita melihat oh ini ternyata bisa survive, bisa struggle, dan akhirnya kita coba putuskan untuk menjalankan ini di tahun 2022. Jadi sebetulnya kita ini baru dibilang mikroba, mungkin masih di bawah mikroba dari segi umur ya. Dan kebetulan karena ketemunya TDA, salah satu wadah yang memang cocok lagi. Kita ikutin kelas-kelas yang awalnya kan gratisan, kita kan nggak mau dong. Udah kita gratisan, ternyata ini ilmu nih. Kalau yang namanya gratisan nih kita ini ya, ini sesuatu yang bisa kita dapatkan gratis. Kalau mau belajar kita harus lebih ngeluarin waktu, tenaga, uang, pikiran, ya kadang perasaan juga gitu kan. Dan akhirnya udah kita coba selami lebih jauh, kita datengin, kita ikut kelas, ikut nongkrong, akhirnya semua ilmu kita dapatkan kan kita praktekin nih Pak. Dalam masa 2 tahun ini alhamdulillah kita sudah bisa kalau 2 tahun itu rata-rata belum punya toko offline ya. Kita sudah punya galeri alhamdulillah. Jadi kalau mau datang sendiri nggak masalah. Intinya kita salah satu usaha yang cepat tumbuhnya karena kita difasilitasi ilmu yang sangat tidak terbatas ya. Yang dibilang disampaikan oleh ketua tadi, kita ada workshop seriesnya, dan juga nanti ada
9 jalan suksesnya gitu. Itu khusus orang-orang yang ingin sukses gitu. Dan itu step selanjutnya gitu. Jadi ketika sudah temukan bisnis yang survive, kita akan ketemu masalah lainnya. Bisa nggak kita menjalani ini menjadi besar gitu ya? Nah, itu akan jadi masalah karena kita udah mulai bisnis, kalau nggak bisa membesarinnya, ya kita akan gitu-gitu aja. Nah, itu betul perlu belajar lagi, perlu trial and error lagi, perlu yang namanya terbentur akhirnya terbentur. Tapi untuk saat ini kita masih terbentur ya, Pak. Dan harapannya kedepannya kita bisa terus menjadi usaha yang membersamai masyarakat. Dan pada akhirnya kita berharap membantu pemerintah juga dalam menjadikan pekerjaan. Baik, luar biasa seru sekali ini. Pemirsa, saya jadi punya ilmu baru nih ngobrol dengan Pak Yusuf dan Pak Izu. Baik, saya izin beralih dengan Pak Yusuf. Yes, Pak. Bisa diceritakan juga nih, kita ketahui bahwa Bapak Yusuf adalah owner dari Eloprinting begitu ya. Bisa diceritakan untuk usahanya, kemudian bagaimana perjalanan dan memulai dan juga mengembangkan. Namun tahan dulu jawabannya Pak, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, seru sekali perbincangan kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Injambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Injambi dan tentunya masih dengan narasumber yang luar biasa dan sempat tadi maaf sekali belum terjawab Pak ya, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Pertanyaan tadi yang saya sampaikan kepada Pak Yusuf, Bapak selaku owner Eloprinting bisa diceritakan usahanya dan bagaimana memulai dan mengembangkan usahanya selama ini. Oke, baik. Eloprinting itu alhamdulillah kita sejak 2019 nama Eloprinting, tapi sebelumnya kita udah pernah pakai juga namanya Elop juga, tapi Elop Digital. Saat itu masih CEO tadi kan, CEO itu Chief Everything Officer, jadi semuanya dikerjain sendiri. Masih ingat waktu itu buka jasa gambar digital, jadi waktu itu masih sempat rame untuk ngasih kado juga, ngasih kado ke teman itu ucapan wisudanya dalam bentuk wajah yang dikarikaturin. Nah, untungnya kita cepat nih pivotnya ya, kalau nggak tuh udah kalah nih sama AI kan. Jadi 2019 itu alhamdulillah kita udah pivot, jadi kita putar balik nih kita mau fokus kemana. Gitu. 2019 kita bangun Eloprinting, jadi kita fokusnya ke percetakan sama desain grafis. Jadi kita semua kebutuhan desain dan cetak-cetak kita udah siap. Gitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah 2014 udah jalan 5 tahun. Jadi ini umur ke-5 bulan kemarin April alhamdulillah. Kita saat ini udah timnya ada lumayan alhamdulillah sekitar 15 orang. Jadi kita juga berusaha semaksimal mungkin support pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak. Di dreamnya itu ya kalau teman-teman kemarin habis rapat itu dreamnya ada 10.000 tim di Eloprinting. Dreamnya luar biasa. Gede dulu, nggak tahu nanti gimana caranya nyapainya, nanti itu dipikirin lagi. Yang penting bermimpi dulu. Alhamdulillah kita sekarang udah fokusnya ke customer segmen kami itu adalah mahasiswa dan siswa. Jadi peserta didik dan itu fokusnya lebih ke organisasi. Jadi teman-teman yang punya organisasi, kebutuhan identitasnya, kebutuhan support eventnya, kebutuhan support hariannya itu kita yang support. Di Eloprinting alhamdulillah udah siap untuk berkolaborasi sama organisasi-organisasi siswa maupun kemahasiswaan. Baik, jadi sesuai yang disampaikan Pak Izu tadi, memang bisnis ini adalah bukan hanya memikirkan besok ya, tapi sesuai dengan kebutuhan dan juga berkelanjutan begitu ya. Dan printing ini juga tentunya sesuatu yang dibutuhkan dan berkelanjutan ya Pak ya. Baik, nah ini kan 2023 sebelumnya di data dari Dinas Koperasi bahwa UMKM ini ada peningkatan dari 2021 di mana dari 165.497 UMKM meningkat menjadi 176.051 UMKM. Dari sudut pandang Bapak sebagai Ketua TDA nih, Komunitas Pengusaha TDA Kota Jambi, di tahun 2024 ini apakah akan ada peningkatan untuk usaha pada pemilik usaha di Kota Jambi atau seperti apa? Harusnya sih meningkat sih Kak, karena kan sekarang kan kemudahan akses untuk berbisnis itu lebih mudah. Mungkin sekarang teman-teman yang sering pakai TikTok itu sering live, sekarang sudah mulai berubah. Yang dulunya fokusnya offline, sekarang udah banyak online. Bahkan sampai kita itu main misalnya ke pasar Angsel 2 tuh Kak, mungkin pengunjungnya udah mulai sepi dibandingkan berapa 10 tahun yang lalu. Jadi memang mereka udah mulai berpindah dari harusnya udah berpindah dari offline ke online. Dan teman-teman yang mahasiswa itu saya lihat mereka udah mulai tuh sampai di kampus pun disupport, ada event, ada namanya PMW, ada yang ProID kan, berarti kan pemerintah juga sedang nyiapin nih mahasiswa itu ketika lulus
kampus, mereka tujuannya nggak mencari kerja lagi, tapi bagaimana mereka membangun bisnis, menciptakan lapangan kerja gitu. Jadi harusnya teman-teman dengan akses internet yang mudah, terus jualan di TikTok Shop pun mudah, ada TikTok Live kan kayak gitu, teman-teman live sambil jualan. Harusnya ada peningkatan agar nanti salah satu garda perekonomian kan UMKM kan. Jadi semoga nanti biar semakin mudah dan nanti teman-teman untuk belajarnya pun banyak fasilitasnya, salah satunya di TDA. Baik, untuk tantangan sendiri, tantangan apa yang biasa ditemui di pengusaha komunitas TDA Kota Jambi dan seperti apa cara mengatasinya? Di TDA itu biasanya banyak aja masalah. Ketika kita survei, misalnya kita bagikan sebuah kuesioner, mereka rata-rata paling tingginya itu biasanya di SDM, maksudnya ketika level tinggi kan. Tapi ketika level baru-baru yang mikro tadi biasanya di penjualan, marketing dan sebagainya. Makanya ketika ditanya itu masalahnya produknya udah fit nggak? Maksudnya produk fit itu udah layak uji ke konsumen nggak? Gitu. Kadang kita udah belum jualan tapi produknya buruk gitu kan, maksudnya atau jelek atau kualitasnya nggak sesuai sama permintaan pasar. Berarti kan ada yang salah di riset pasarnya tadi. Kita nggak riset kompetitor kan, nggak riset bisnis sejenis kan. Makanya mungkin tantangannya itu lebih ke belajar sama eksekusinya. Kadang udah belajar tapi nggak eksekusi, sama aja bohong. Jadi kita yang merubah kita itu sebenarnya bukan apa yang kita ketahui ya kan, tapi apa yang kita lakuin kan. Gitu. Jadi yang merubah biasanya itu teman-teman kendalanya di situ tuh, di eksekusinya. Sudah belajar sini, belajar sana, belajar sini, tapi nggak dieksekusi, jadi nol, hasilnya nggak ada. Itu tantangan. Baik, luar biasa. Saya izin beralih ke Pak Izu. Pak Izu, ini untuk sebagai pemilik usaha, tantangan apa sebagai usaha florist di Kota Jambi ini Pak yang ditemui? Kalau bicara tantangan, semuanya tertantang ya. Seperti yang disampaikan ketua tadi. Jadi sebetulnya setiap level usaha ini kan kita punya tantangan. Kalau yang kayak mikroba itu kan sebetulnya mereka masih berkutat pada produk yang akan dijual. Ketika sudah kecil, bagaimana menjadikan ini sebuah konsistensi. Ketika sudah naik lagi, bagaimana meningkatkan penjualannya. Sudah jualan sudah ada, produk sudah bagus, gimana ngerapiin keuangannya. Keuangan udah rapi, ngurusin orangnya. Setelah orangnya diurusin, bagaimana cara lebih besarnya. Kayak dibilang tadi, sekarang itu kan masih muda. Kalau dulu kita harus bikin produk, ada produk baru bisa jualin. Kalau sekarang kan generasi sandwich sekarang, itu sudah lahir itu udah pegang HP kan. Kalau mereka saat ini udah pinter buka TikTok Shop apa yang lain, ya Pak ya. Mereka itu sudah nggak perlu bikin produk, jualin produk orang pun udah bisa. Jadi mereka udah menjalani satu fase, mereka udah jualan gitu kan. Jadi tantangannya adalah bagaimana cara kita mengadaptasi perkembangan ini. Dengan digitalisasi ini kan plus minus Pak ya. Jadi ketika plusnya adalah kita bisa produk kita di sini bisa jual ke sana, tapi itu minus juga untuk kami gitu kan, karena kebetulan produk saya nggak bisa dikirim-kirim dalam jangka yang jauh ya. Nanti bisa cabang di tempat lain. Tapi intinya itu adalah salah satu hal yang menjadi tantangan ketika kita tidak memahami bagaimana cara mengoptimalisasi media, penggunaan AI, penggunaan media pengiriman, apakah jasa pengiriman online. Itu sebetulnya sebuah permasalahan. Ketika kita harus mengirimkan produk sendiri, mengirimkan barang sendiri, itu kan menjadi permasalahan. Tapi ketika kita bisa memfusikan media atau dengan bahasa lainnya menggunakan AI, bagaimana mempermudah ini, karena kan kalau sekarang ketika kita sibuk kita nggak bisa mikir, udah pakai AI aja gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara memastikan kebutuhan karena orang ini kan punya ini Mbak ya. Hari ini beli bunga, besok belum tentu beli bunga. Bagaimana kita menjadikan, kalau buat saya pribadi, mereka butuh bunga tiap hari. Bagaimana membangun kesadaran bahwa yang cantik-cantik itu perlu dilihat tiap hari ya. Biar mereka fresh juga. Dan ketika kita hati senang itu kan semua jadi senang, senyumnya jadi bagus. Yang ketiga adalah bagaimana cara menjadikan membentuk tim di situ. Karena dengan generasi yang sudah melek teknologi tadi juga ada juga ternyata kelemahan yang kita temui. Jadi mereka jadi mulai berpikir bahwa ternyata ini mudah seperti itu, tapi ternyata pada eksekusinya itu kan agak sulit ya. Ketika kita melakukan seperti ini, tapi kita nggak konsisten, nggak rutin melakukan itu, akhirnya itu menjadi sesuatu yang berat. Nah, itu yang menjadi tantangan membentuk tim yang bisa mengakomodir segala kebutuhan, segala kepentingan. Pada akhirnya
membesarkan perusahaan kita. Karena kalau kita masih bicara usaha ini masih kita ya pagi ke sore, malam ke pagi gitu kan. Jadi kita harapnya bagaimana usaha ini bekerja untuk kita dan nggak cuma menghidupi kita kan, menghidupi orang lain juga. Jadi emang yang pertama memang digitalisasi, yang kedua awareness terhadap masyarakat ini, dan juga yang ketiga itu tim. Karena emang setiap tahun, setiap masa itu mereka kalau yang pengalaman saya itu punya masalah masing-masing. Tahun pertama kita masalahnya ini, dan kedua ini. Jadi kalau saya itu dapat prinsip dari mentor saya itu, kamu boleh belajar melompat, tapi jangan praktek melompat. Kalau kamu praktek melompat, kamu bisa jatuh. Kalau orang udah jatuh itu pilihannya dua. Dia patah kaki susah sembuh, dia patah kaki nggak bisa sembuh. Nah, jadi susah duanya. Intinya maksimalkan apa yang ada, boleh belajar melompat, step by step lah itu. Baik, luar biasa. Untuk support sendiri Pak, apakah ada support dari pemerintah ataupun juga pihak tertentu terhadap TDA ataupun juga usaha sendiri? Kebetulan saya diamanahkan menjadi kerjasama eksternal Pak. Jadi tugasnya itu adalah, kalau kita singkatannya kenal, kita kenal-kenal sama yang lain, kenalan. Jadi emang sejauh ini alhamdulillah dari pemerintah kita banyak mendapatkan bantuan. Kita kerjasama dalam hal memberikan pelatihan untuk teman-teman UMKM, salah satunya dari Bank Indonesia, dari BUMN PLN juga ada, dan dari Dinas Koperasi juga. Karena kalau kita tambah pemerintah, kita sangat meyakini bahwa itu kerjanya berat sebenarnya. Kita membutuhkan legalitas usaha, itu membutuhkan pemerintah. Kalau kita nggak tahu caranya, nggak mau dipermudah oleh pemerintah, kita akan sama, nggak akan ada itu namanya usaha yang pakai legalitas, karena itu berat kita. Terus ada namanya suntikan modal. Ada usaha ini memang bagus, tapi terkendala di modal. Kalau modalnya nggak besar, akhirnya usahanya nggak akan maju. Nah, terus juga yang berikutnya support dalam hal ekspansi bisnisnya, bisnis matching sih sebetulnya. Oh, kita bisnisnya ini loh. Oh, ternyata pemerintah punya link yang ini. Oh, kamu bisa ketemu dengan ini gitu kan. Dan kebetulan saat ini saya sedang dibantu pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia. Alhamdulillah saya menjadi salah satu wirausaha Bank Indonesia yang di tahun 2024 ini. Dari sekian ratus peserta yang ikut, akhirnya dipilih beberapa usaha. Alhamdulillah usaha ini terpilih sebagai usaha yang mungkin dilihat pemerintah ini bisa menjadi usaha yang berkembang. Salah satunya menghadapi tantangan yang saya sampaikan tadi, digitalisasi. Karena 2024 ke depannya ini, kalau nggak pakai digital kita nggak jualan. Dan rata-rata sekarang sembako pun pakai online. Nah, orang jualan sayur box itu pakai digital. Jualan buah, live TikTok ya. Nah, kalau semuanya sudah live semua. Jadi support pemerintah ini sangat banyak ya. Dan juga kebetulan saat ini TDA itu juga mempunyai peluang di pemerintah Provinsi Jambi sendiri. Kita mendapatkan kabar bahwa pemerintah sedang concern terhadap UMKM ini. Dan kedepannya TDA juga mempunyai harapannya mempunyai ini ya, kerjasama yang lebih bagus terhadap pemerintah provinsi terkhususnya, karena banyak hal-hal yang bisa disalurkan atau lebih tepat sasaran, karena wadah-wadah ini memiliki anggota, memiliki terjun langsung lah ke lapangan. Jadi kalau ibaratnya sniper itu tepat sasaran, dan terkadang yang tidak tepat sasaran ini mengurangi efektivitas program pemerintah juga. Baik, luar biasa sekali seru perbincangan kita ini Pak. Saya jadi tambah ilmu baru nih gitu. Jadi jangan besok ketika saya ingin usaha saya bergabung dengan TDA. Siap, gitu. Pemirsa, tidak terasa ini kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Injam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Injambi, dan tentunya saya masih bersama dengan Bapak Yusuf dan juga Bapak Yusuf. Saya izin ke Bapak Yusuf. Pak Yusuf, ini untuk saat ini apa yang menjadi fokus dari komunitas pengusaha TDA Kota Jambi sendiri? Untuk saat ini ada beberapa program yang memang turun dari pusat, yaitu salah satunya edukasi. Karena ketika tanpa edukasi teman-teman di TDA itu bingung nih bakal belajar apa. Jadi memang kita udah siapin juga LMS, ada namanya 9 workshop series. Jadi workshop series itu dibagi-bagi, ada misalnya tentang marketing, terus ada tentang SDM, kadang ada tentang
model bisnis, bahkan sampai ke CRM yang terakhir. CRM itu Customer Relationship Management. Sampai segitunya kita udah nyiapin materi untuk teman-teman di member TDA agar semangat nih untuk belajarnya, biar nanti siap untuk naik level selanjutnya. Jangan sampai nyaman dengan level yang sekarang, apalagi nyaman di level mikroba kayak gitu kan. Jadi memang teman-teman di TDA itu di motivasi terus agar bisa mencapai untuk target paling itu tuh korporasi. Jadi ketika udah bisnis korporasi pasti bisa lebih banyak nih ngasih manfaat ke masyarakat. Salah satunya kita buka lapangan kerja, dan biasanya kalau udah korporasi itu timnya nggak puluhan lagi tapi udah nyampe ratusan kan gitu. Jadi itu fokusnya sekarang lagi menjot teman-teman di member untuk terus belajar. Terus kita juga ngasih wadah juga untuk diskusi di salah satu channel juga di WhatsApp. Kita ada grupnya, di situ kita bisa sharing untuk masalah-masalah teman ini apa nih. Jadi biasanya satu masalah teman A bisa jadi itu masalah juga untuk teman B bahkan C. Jadi kita menyelesaikan masalah dalam satu masalah aja gitu. Terus itu mungkin untuk fokusnya, karena kita fokus ke foundation dulu, baru nanti ketika di nasional juga kita diwadahin Kak. Jadi teman-teman yang member TDA itu kan udah ada levelnya masing-masing nih. Jadi ada pelatihan lagi nih Kak, ketika nanti dia udah selesai di foundation, dia udah secara skala bisnis, secara omset atau secara sistem bisnis yang udah bagus, di nasional udah ada workshopnya juga, ada namanya Growth Workshop Series. Jadi untuk teman-teman yang udah level growth dari pusat di support nih materinya, belajarnya, bahkan sampai didampingin langsung sama presiden TDA-nya. Jadi presiden TDA tuh sampai rela dia turun gunung nih, ngasih motivasi teman-teman untuk belajar, ayo kita mencapai level corporate. Karena beliau juga salah satu presiden direktur dari Idea Academy, salah satu perusahaan yang melantai di Bursa Efek. Jadi presiden kita udah punya bisnisnya udah melantai di Bursa Efek. Jadi itu motivasi untuk member-member di bawahnya nih untuk bisa nih hampir menyamai presiden kita kayak gitu. Jadi motivasinya luar biasa langsung dari presiden. Baik, luar biasa. Ini jika pemirsa di rumah atau mungkin saya tadi saya bilang sedikit tertarik, ini ilmunya banyak sekali. Kalau mau daftar jadi member ini pemirsa di rumah, ini caranya seperti apa? Oke, untuk daftar member TDA itu gratis sebenarnya. Jadi kita buka peluang seluas-luasnya, semudah-mudahnya untuk teman-teman join ke member TDA. Hanya saja ketika teman-teman sudah join, jadi jangan sampai hanya sebagai penghuni biasa aja. Jadi harus bertumbuh. Ada kita siapin modulnya, ada foundation, tadi ada sampai growth, bahkan sampai corporate kita siapkan untuk teman-teman yang mau jadi bisnisnya bertumbuh. Terus caranya pun mudah teman-teman. Untuk pengguna Android, kita bisa ada aplikasinya di Android, sudah ada di Play Store, ada namanya TDA Passport. Jadi TDA Passport tuh kayak kita setiap member tuh punya ID gitu, jadi kayak punya nick gitu. Kita punya ID, sekarang membernya kita udah hampir 40 ribuan seluruh Indonesia, bahkan beberapa negara 40 ribuan, yaitu daftarnya free. Kalau mau naik level ya harus ada namanya investasi ya tadi Kak. Jadi kalau udah mau naik level ke foundation itu ada namanya LMS tadi. LMS itu biayanya hanya 1 juta tapi dapat 8 workshop series. Jadi dapat 8 materi langsung. Karena nanti ada juga nanti bukunya juga, ada nanti buku namanya yang terbaru tadi 8 sekarang 9. Jadi ada tambahan 1 materi lagi untuk teman-teman yang mau belajar, mau bertumbuh. Ya kalau misalnya mau bisnisnya tumbuh, orangnya harus tumbuh. Kalau mindsetnya kayak gitu. Jadi kalau bisnisnya mau tumbuh, orangnya dulu nih harus tumbuh, belajar, investasi ya kan, investasi leher ke atas, dan itu nanti di TDA dikasih kemudahan. Bahkan untuk ilmu-ilmu yang standar simpel-simpel tadi kita ada wadahnya yang gratisan tadi, sebulan sekali biasanya kita nongkrong di cafe atau resto kayak gitu untuk yang free. Bahkan untuk tanya-tanya sama member pun gratis, nggak bakal tanya ini bang tentang ini, nggak bakal di biaya karena itu tetap free, karena konsultasinya bahkan ada yang sampai malam-malam masih sempat WA bang ini gimana tuh gitu. Jadi teman-teman yang mau bertumbuh mau join ke TDA mudah banget, cukup untuk teman-teman yang pakai Android bisa download TDA Passport, nanti di situ ada beberapa yang perlu diisi. Untuk teman-teman yang pengguna iOS bisa pakai websitenya Passport TDA gitu. Baik, luar biasa. Jadi teman-teman pemirsa di rumah yang ingin bergabung untuk pengguna Android, silakan nanti di aplikasi Passport TDA. Kemudian TDA Passport ya Pak ya? TDA Passport. Baik, kemudian untuk pengguna iOS bisa di website. passport.tangandiatas.com. Baik, luar biasa. Saya beralih ke Pak Izu. Pak Izu, terakhir apa harapannya untuk TDA sendiri dan juga untuk usaha pribadi? Ya, mungkin kita sedikit terlupa gitu ya.
salah satu tagline kita untuk pengurusan tahun ini ya. Pengurusan ini 8.0. 8.0. Jadi kita udah 8 kali pergantian ya. Ya, pergantian presiden. Dan untuk 8.0 ini tagline kita adalah to the next level. Jadi emang kita mengejar kawan-kawan ini naik level. Jadi kan ini ke atas. Jadi kalau nggak naik level berarti kita nggak bagus usahanya. Jadi pilihannya dua, yang bertahan di situ atau disuntik mati. Nah, kalau nggak disuntik mati ya berarti harus naik level. Juga harapannya memang kita bisa saya sebagai kerjasama eksternal membangun kerjasama dengan swasta maupun pemerintah untuk memfasilitasi teman-teman UMKM yang tergabung dalam belajar juga, karena belajar itu butuh tempat, bertumbuh itu butuh bantuan finansial. Finansial ini butuh relasi untuk mengembangkannya. Dan produk ini biar fit market, biar diterima, biar sampai ke tangan konsumen itu kan butuh bantuan semua orang. Jadi kalau dibilang, saya bisa, nggak bisa, karena satu bisnis, satu produk itu kan menggunakan berbagai macam unsur. Ada pengirimannya, unsur dari bahan pokoknya dari mana, dari pabrik, dari buruhnya, gitu kan. Terus pada akhirnya juga ke konsumennya. Jadi itu banyak tangannya. Dan itu salah satu peluang ataupun harapan saya pribadi sebagai itu adalah dapat menjalin kerjasama yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya, mungkin juga kedepannya juga kerjasama jangka panjang dengan JEK TV. Jadi bisa membantu teman-teman UMKM juga menjadi, karena salah satu media promosi yang sangat mudah diterima itu adalah dengan visualisasi. JEK TV mempunyai itu, visualisasi yang bagus gitu kan, program-program yang menarik juga gitu. Karena kalau orang nggak menarik pasti JEK TV nggak akan bertahan sampai sekarang. Karena kita sempat tahu juga beberapa siaran TV yang mungkin ada yang sudah ini karena memang ditinggalkan penontonnya. Dan saya yakin juga ketika bisa berkolaborasi dengan berbagai macam instansi pemerintah maupun swasta, kita bisa menjadi usaha yang lebih struggle, lebih survive, bisa juga lebih to the next level juga. Oh ya, sebagai informasi, kalau ketua kita ini sudah di level growth ini. Udah level 2. Nah, jadi insya Allah kalau cita-cita beliau ini 2 tahun lagi ini bisa kolaborasi. Karena memang kita, kalau saya insya Allah masih coba lah gitu. Masih belajar dari ini, karena kita punya mentor itu memang kayak yang seperti yang dibilang ketua tadi, kita nggak terbatas. Kalau di pungut biaya itu kayaknya parkiran dapat Indomaret gitu. Tapi kalau ini nggak ada di pungut biaya, tapi intinya kita sama-sama bertumbuh, sama-sama berkembang, pada akhirnya juga kita bisa naik ke level berikutnya. Karena masalah-masalah berikutnya juga akan dihadapi. Itu harapan saya. Dan harapan saya pribadi terhadap usaha itu nggak mulu-mulu, Mbak. Kalau dibilang saya ingin menjadi supplier bunga segar se-Provinsi Jambi, dan alhamdulillah kita sudah mencapai posisi 3 teratas bunga segar di Provinsi Jambi, dan juga membuka peluang kepada teman-teman yang lain yang mau menjadi mitra usaha di daerah maupun di kota. Kita membuka peluang juga, karena kalau naik sendirian itu nggak enak ya. Jadi sama-sama bertumbuh itu lebih enak. Kalau dulu zamannya berkompetisi, sekarang zamannya kolaborasi. Makanya ada divisi kerjasama eksternal. Kalau dulu mungkin belum ada ya ketua ya. Karena saya juga baru bergabung itu langsung klop dengan TDA. Ketika terlalu banyak masuk, ternyata diminta jadi pengurus karena memang dinilai bisa lah. Nah, akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Kalau rasanya ada yang belum bergabung itu rugi, Bang. Mungkin ada yang sudah bergabung tapi rasanya mendapatkan, berarti itu ada yang salah. Berarti kurang eksekusi tadi. Kalau sudah belajar tapi nggak eksekusi, ya nol besar juga gitu kan. Dan akhirnya semuanya butuh konsistensi juga. Kita sudah belajar, sudah aksi tapi nggak konsisten, akhirnya nggak akan ada. Dan harapannya juga kita bisa menjadi salah satu wadah yang memfasilitasi teman-teman juga, menjadi wadah yang diterima lebih baik oleh masyarakat juga, karena tak kenal kan makanya kenalan, bukan nggak saya. Tak kenal maka tak sayang, harus kenalan dulu baru bisa sayang ya, Pak ya. Kalau saya bahaya, nanti malah kecewa belakangan. Kita kenali dulu, lalu bergabung, dan akhirnya kita bisa upgrade diri kita ke next level juga. Baik, luar biasa. Ada lagi yang ditambahkan, Bapak Isu?
Cukup kayaknya Mbak. Baik, kita closing statement dari Ketua nih. Baik, Pak Ketua, dari closing statement apa yang ingin disampaikan dan juga apa yang harapannya kepada masyarakat dan juga untuk TDA sendiri? Terima kasih. Semoga dengan hadirnya TDA di Kota Jambi sudah hampir 1 dekade. Terima kasih pada seluruh member yang telah membersamai kita semua. Terus menjadi sama-sama kita menjadi membantu dalam program pemerintah untuk program UMKM tadi ya. Jadi di TDA kita sama-sama untuk terus bertumbuh, terus maju usahanya, dan semoga dengan di TDA kita di silaturahmi yang paling banyak bahkan seluruh Indonesia. Kami tunggu join untuk menjadi member TDA selanjutnya. Salam to the next level. Baik, ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf dan juga Bapak Izu ini sudah berkenan hadir di JEK TV, dan mudah-mudahan kita ke depan bisa bertemu lagi untuk berbincang-bincang lebih seru lagi. Terima kasih kami ucapkan, dan pemirsa tidak terasa sudah 1 jam kami bersama Anda. Jangan lupa selalu saksikan Injambi setiap hari Senin jam 8 malam hanya di JEK TV, inspirasi kita. Akhir kata, saya Yoko Lestari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.